Shalom Jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama saya, Yani, dalam Battle News Minggu 15 Mei 2022. Sebelum kami menyampaikan info minggu ini, segenap tim Gembala mengucap syukur atas kehadiran Jemaat Tuhan dalam ibadah minggu ini. Berikut program online GBI Battle Kelapa Gading. Thanks God It's Monday dapat Jemaat saksikan di YouTube GBI Battle Kelapa Gading setiap hari Senin pukul 5 pagi. Pelita Hidup setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube channel GBI Battle Kelapa Gading. Doa Teduh setiap hari Rabu dan Jumat pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Doa Pagi GBI Battle Kelapa Gading, Kedoya dan Bekasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Mari Jemaat Tuhan menyembah dan berdoa bersama-sama. Selanjutnya, jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah Wanita Battle Indonesia minggu ini sudah aktif kembali pada hari Rabu 18 Mei 2022 dengan tema Yes I Do dan akan dilayani oleh Pendeta Suliani. Ibadah BSM Battle Senior Ministry setiap hari Kamis kedua dan 4 tiap bulannya pukul 10.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah Battle Youth pada hari Jumat pukul 8 malam secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah Battle Teens digabung dalam ibadah umum setiap minggunya pukul 7.30 pagi. Ibadah Battle Kids secara online melalui YouTube channel GBI Battle. Ibadah Raya Onsite GBI Battle Kelapa Gading pada tanggal 22 Mei pukul 7.30 pagi dengan tema Rendah Hati dan Rela Melayani, dilayani oleh PDP Christopher Santoso.
Demikian Battle News minggu ini. Untuk info selengkapnya dapat saudara simak dalam aplikasi GBI Battle. Saya Yani, sampai jumpa, selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bergabung di ibadah online GBI Kelapa Gading. Sebelum ibadah dimulai, mari kita semuanya mempersiapkan sarana yang dibutuhkan, baik pakaian yang rapi dan tempat yang cukup memadai, sehingga kita berkonsentrasi, fokus menyembah Tuhan. Saya yakin, berharap hari ini menjadi hari yang berkemenangan bagi kita semua. Haleluya. Mari kita sebelum hati kita berdoa, mari kita sama-sama berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Sekalipun ibadah online, kami percaya tidak mengurangi kasih setia-Mu melawat setiap kami ya Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Roh Kudus yang mengurapi setiap kami ya Bapa. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan pelayan-pelayan-Mu semua, baik yang pemain musik Tuhan, baik tim PW Tuhan, baik yang semuanya yang melayani hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu terlebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru ya Bapa. Terima kasih, jadilah berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Hari ini aku rindu untuk mengundang saudara semua untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Aku percaya Tuhan akan melawat umatnya pada hari ini di dalam ibadah ini ketika kita mau untuk masuk sungguh-sungguh dengan membawa segenap hati, segenap jiwa dan segenap pikiran kita. Aku percaya Tuhan akan melawat setiap kita. Amin. Mari sama-sama saudara sekalian, mari kita masuk di dalam penyembahan. Karena Allah kita adalah Allah yang baik. Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia ada di dalam setiap nafas kita. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Mari kita sama-sama bawa pujian ini. Tak pernah tinggalkan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dialah yang baik. Mari sama-sama kita katakan kembali. Dia yang tak pernah tinggalkan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus,
Kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Mari dengan iman katakan, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Amin. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita sembah Dia. Kau Allah yang baik Tuhan, dan tak pernah sedetik Kau tinggalkan kami sendirian. Kau Allah yang setia. Pujilah nama-Mu Bapa, Kau kekal, Kau selalu bersamaku setiap musim hidup. Tuhan, kami perlu kasih-Mu. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami satu kesulitan yang besar di dalam kehidupan kita. Mungkin banyak badai dan cobaan menerpa keluarga kita. Apapun kondisi hidupmu hari-hari ini, hari ini lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dalam hal-hal yang terkecil, Allah mengerti setiap kesulitan hidup kita. Dia Allah yang rindu untuk melawat hidupku. Dia Allah yang rindu untuk menjamah hidupmu. Dia Allah yang mengasihimu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Takkan pernah terlelap, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dengan iman katakan, sebab Engkau Allah yang
baik di dalam hidupku. Kau Allah yang mengerti Tuhan, Kau Allah yang baik. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam pujian kepada Tuhan. Ada sukacita untuk setiap kita hari ini, amin. Siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Woo! Oh Yesus, sebab sukacita yang Tuhan berikan buat kita adalah sukacita yang abadi, amin. Mari kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan, terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Wow, amin. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan, terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama katakan, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Dengan iman, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, biar sukacitamu memenuhi setiap umatmu Tuhan hari ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Dia besar. Amin. Haleluya.
setiap jemaat siapkan hatimu. Siapkan hatimu. Mari kita katakan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Biar hari ini Allah yang mengisi setiap hati kita. Katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku takkan goyah, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Mari dengan segenap hatimu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita bawa segenap hati kita dengan kesungguhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah sukacitaku, Tuhan, dan tak ada yang dapat menggantikan-Mu di dalam kehidupanku. Mari menyembah Dia, Tuhan
begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk penyembahan hari ini Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan bisa menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Dan kalau pada hari ini Tuhan, kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami hari ini dapat mendengar dengan baik Tuhan, dan biar Roh-Mu menuntun kami. Supaya setiap firman yang disampaikan melalui perantaran hamba-Mu itu bisa menjadi rema dan kekuatan di dalam hidup kami. Menjadi inspirasi Tuhan untuk kami melewati hidup-hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan Tuhan dan percaya bahwa Roh Kudus ada berserta dengan kita, sama-sama kita katakan, amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul kesulitan adalah berkat yang menyamar. Blessing in disguise. Mari kita baca Mazmur 105 ayat 16 sampai 22 yang berkata demikian. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Saudara sekalian, saya pernah membaca sebuah kisah ada seorang raja yang ingin memberkati rakyatnya. Karena itu pada suatu malam secara diam-diam dia pergi ke sebuah jalan dan mulai menggali tanah yang ada di tengah jalan itu, memasukkan satu kantong besar berisi uang dan banyak perhiasan. Lalu dia minta beberapa pengawal menggelindingkan batu yang cukup besar sehingga menghalangi jalan tersebut. Keesokan harinya, saudara, orang-orang melihat ada batu yang menghambat jalan mereka. Oh, mereka mulai saling curiga, menuduh dan mengata-ngatai, siapa ini orang kurang ajar yang menaruh batu. Sampai seorang pemuda berkata, sudahlah kalau kita ngomel terus nggak ada gunanya. Ayo bantu saya dorong batu ini. Tapi nggak ada orang yang mau dorong, malah dia dikata-katain, jangan-jangan kamu yang tadi malam itu menggulingkan batu ke tengah jalan ya. Sehingga akhirnya dengan susah payah pemuda ini harus menyingkirkan batu. Dan dia tiba-tiba melihat ada satu kantong besar yang isinya adalah berkat yang luar biasa. Karena ada tulisan di dalam, siapapun rakyat yang menemukan silakan ambil, karena ini hadiah dari saya. Ada tanda tangan raja. Dari sini kita melihat di balik batu masalah ada berkat Allah yang dicurahkan. Saya percaya penderitaan, kesulitan, masalah adalah berkat Allah yang menyamar. Dan kalau kita bertekun mengatasi semuanya, bukan lagi masalah yang kita alami, tetapi mujizat pertolongan Tuhan yang kita dapatkan. Saudara, Alkitab menceritakan ada seorang yang bernama Yusuf
yang menghadapi banyak kesulitan dalam kehidupannya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dimasukkan dalam sumur yang tak berair, dia dijual sebagai budak ke Mesir, dia kemudian bekerja di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar yang ditolak permintaan untuk berselingkuh, dan dia dimasukkan di dalam penjara. Saudara, kira-kira 13 tahun masa yang sulit itu dialami oleh Yusuf. Tetapi dia tabah. Dia percaya Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya. Dan pada waktunya Tuhan menjadikan dia penguasa di Mesir. Mungkin saudara yang juga berada di dalam ibadah ini sedang mengalami pergumulan. Ada masalah keluarga, masalah keuangan, masalah sakit, atau masalah apapun. Tapi jangan kita khawatir, apalagi marah kepada Tuhan. Karena ada pertolongan yang Tuhan akan singkapkan dalam hidup saudara. Nah, sekarang kita akan melihat apa rahasianya Yusuf kuat dalam kesulitan dan bisa muncul sebagai pemenang. Ini juga harus menjadi pedoman firman bagi hidup kita. Bagaimana kita bisa tetap tabah ketika masalah datang sehingga saudara mengalami pertolongan Tuhan. Ada 4 hal yang kita mau pelajari. Yang pertama, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah. Ayat 16 dan 17 tadi berkata, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Saya percaya rencana Allah itu selalu indah bagi kita anak-anaknya. Seperti Bapa yang mencintai anaknya dan merancangkan yang terbaik bagi anaknya. Begitu pula Bapa Sorgawi, dia selalu merencanakan yang terindah di dalam kehidupan kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 firman berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Masa depan kita cerah di dalam tangan Tuhan. Percayalah saudara, persoalan apapun yang saudara alami bersama Tuhan, ujungnya, hasilnya happy ending. Kalau belum happy, belum ending, Tuhan masih akan menuntun hidup saudara pada kemenangan. Apapun kesulitan yang kita hadapi, percayalah, ujung-ujungnya kita pasti akan ditolong Tuhan. Kalau saudara hari ini bilang, kenapa sampai hari ini saya belum ditolong Tuhan? Belum di ujung, tunggu aja sebentar lagi. Ujung-ujungnya akan ditolong Tuhan. Jadi sebentar lagi, nggak lama kalau sudah di ujung, Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Karena dia Allah yang berdaulat untuk menyatakan kuasanya bagi kita. Saudara, seringkali kita tidak mengerti jalan-jalannya. Tapi percayalah, pikiran Tuhan lebih tajam dari pikiran kita. Rencana Tuhan lebih indah dari rencana kita. Percayalah, dia selalu baik bagi kita. Tuhan tahu kelaparan akan melanda dunia. Dan keluarga Yakub, Israel yang akan melahirkan Mesias di kemudian hari bisa mati kalau tidak diantisipasi. Itu sebabnya Allah mengutus seorang anak Yakub bernama Yusuf untuk menjadi pelepas. Tetapi dia datang bukan sebagai bangsawan, dia datang ke Mesir sebagai budak. Dan tidak ada yang paham mengapa Tuhan izinkan itu. Tapi Tuhan adalah ahli skenario yang paling luar biasa. Dia membawa kita seringkali bukan pada jalan yang gampang, jalan pintas, jalan tol, tapi jalan yang melingkar dan berbatu-batu, tapi tetap sampai pada tujuan akhir. Dan di jalan yang berbatu-batu itu dia membentuk kita supaya hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Saudara sekalian, dalam Kejadian 50 ayat 20, setelah Yusuf menjadi raja muda di Mesir, dan saudara-saudaranya kaget ketika tahu tentang hal itu. Dia bilang, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Orang boleh merencanakan yang buruk terhadap kita. Tapi kalau kita cinta Tuhan, Tuhan bisa membalikkan keadaan. Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan bagi saudara. Itu sebabnya percaya rencana Tuhan selalu indah bagi kita yang berharap kepadanya. Haleluya.
Dalam Roma 8 ayat 28 juga firman berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagian kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan yang akan mengubah yang buruk menjadi baik. Saudara, rencana manusia bisa batal, tapi percayalah rencana Tuhan yang jadi dan ternyata lebih indah dari yang kita pikirkan. Sekian waktu yang lalu ada sebuah rumah di Bandung, persis di samping gereja yang saya gembalakan, mau dijual. Kami sudah tawar-menawar dan angkanya sudah dekat. Dan pemiliknya berkata, tunggu ya beberapa waktu lagi saya kasih kabar. Kita tunggu-tunggu saudara sekalian, kok nggak ada kabar. Dan setelah ditanyakan ternyata sudah dijual kepada orang lain. Beda juga nggak terlalu jauh harganya. Aduh, saya rasa nyesel. Padahal itu rumah di samping gereja jadi bisa ditembus, dijadikan ruang sekolah minggu dan sebagainya. Tetapi saudara, 1 bulan kemudian ada rumah persis nempel di depan gereja, di pinggir jalan raya. Kalau yang tadi kan di belakang, yang ini persis di depan. Itu ditawarkan kepada kami. Padahal sudah berkali-kali kami menawarnya dan tidak mau dijual. Saudara, dan akhirnya kami bisa membeli rumah yang ada di depan itu. Dan saya mau bilang, kalau kami sudah jadi beli rumah yang di belakang, kita nggak punya uang lagi untuk membeli rumah yang ada di depan. Rencana yang kita pikir bagus digagalkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan yang lebih baik buat kita. Jadi kalau engkau sudah punya planning, gagal total, jangan marah-marah sama Tuhan ketika satu pintu tertutup. Ada pintu yang lain yang justru lebih besar yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Percayalah, rencana Tuhan itu indah. Ada blessing in disguise. Ada berkat yang menyamar melalui kesulitan. Yang kedua, bagaimana supaya kita kokoh menghadapi segala tantangan? Seperti Yusuf, kita harus percaya pembentukan Tuhan itu bermakna. Ayat 18 tadi berkata, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Percayakah saudara bahwa kesulitan adalah proses Allah untuk mendewasakan kita? Yusuf mengalami pengalaman yang tidak enak. Dia dibelenggu, dia dipasung. Tetapi Tuhan izinkan itu supaya sifat buruknya dibuang, diganti dengan sifat ilahi. Saudara, Yusuf itu adalah anak manja. Dia anak kesayangan bapaknya kan. Lagi pula dia mengadu, sang pengadu. Jadi kalau kakaknya begini, Pak tahu nggak si ini begini. Dia itu juga punya mulut besar. Memang Tuhan memberikan penglihatan kepada dia bahwa 11 berkas gandum milik saudaranya akan sujud kepada dia. Tapi dia ngomong sebelum waktunya, nanti kamu semua sujud menyembah aku. Ya sebel saudara-saudaranya dan marah sama dia. Tapi waktu dia diproses oleh Tuhan, akhirnya si anak manja, pengadu, besar mulut ini menjadi orang yang ulet, rendah hati, matang, dan hatinya mau mengampuni orang yang bersalah. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tahukah saudara, Tuhan bisa memakai orang-orang lain di sekitar kita untuk mengasah sehingga karakter kita makin serupa seperti Kristus. Kalau saudara adalah orang yang gampang tersinggung, jangan heran. Tuhan akan menghadirkan orang-orang di sekeliling saudara yang akan menyinggung saudara terus sampai rasa tersinggungmu habis. Kalau saudara ini perasa, gampang marah, gampang ngambek, ada orang yang akan menggosipkan saudara. Mungkin kau kesal sampai engkau mengizinkan Tuhan membentukmu. Gosip, digosok supaya makin sip, karakternya makin indah seperti Tuhan kita. Saudara, kalau di sini ada sekeping baja yang katakan saja harganya hanya Rp100.000. Kalau itu dibentuk menjadi tapal kuda, maka kita bisa jual Rp250.000. Tapi kalau sekeping baja tadi diproses menjadi pisau lipat yang bagus, kita bisa jual Rp750.000. Tetapi kalau sekeping baja tadi diproses lebih lama, lebih sakit, lebih rumit, lebih sulit menjadi arloji yang mereknya Rolex, harganya bisa ratusan juta rupiah. Ketika diproses menyakitkan, tidak enak, tapi hasil jadinya itu sesuatu yang berharga. Saudara tahu, banyak ibu-ibu terutama menyukai perhiasan, misalnya mutiara.
Tapi mutiara itu kan dihasilkan oleh sejenis kerang. Kerang itu adalah binatang yang refleksnya kurang cepat. Jadi kalau dia lihat ada pasir, ini cangkangnya kan buka begini. Aduh, sakit, pasirnya masuk, baru dia nutup. Dia buka lagi, ada pasir lagi masuk. Aduh, sakit, baru dia nutup. Tapi setiap kali dia kesakitan, sejenis kerang ini atau tiram ini menghasilkan cairan untuk menetralisir rasa sakit. Dan cairan itu makin lama makin banyak, makin menggumpal, makin mengkristal. Dan itulah yang kemudian diambil orang, sebutir mutiara. Jadi apakah mutiara? Hasil tangisan seekor kerang. Banyak orang senang dengan mutiaranya yang indah, tapi tidak mau prosesnya. Tapi tanpa proses, tidak mungkin ada mutiara yang indah. No cross, no crown. No pain, no gain. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Tidak ada kesakitan, tidak ada keuntungan, kemenangan yang akan kita peroleh. Saudara-saudara, begitu juga kalau kita punya anak-anak yang sedang mengalami kesulitan. Misalnya nggak bisa ngerjain PR atau ada hal yang lain. Mendampingi boleh, tapi mengerjakan untuk mereka jangan. Atau ketika mereka sudah lebih dewasa, ada masalah sedikit, atau mereka punya keinginan tertentu, jangan langsung orang tuanya mencukupi semuanya dengan gampang. Anak-anak harus mengalami proses supaya lebih ulet. Karena kalau dia langsung dibantu untuk apapun saja, dia akan jadi pribadi yang maunya gampangan, tidak tangguh, cengeng. Saya ambil contoh. Misalnya ada seekor ulat yang kemudian sedang dalam proses untuk menjadi kepompong dan kupu-kupu. Nah, ketika kita lihat ulat ini di dalam kepompongnya, lalu bergoyang kiri kanan, kelihatannya ingin lepas daripada kepompong dan belum bisa. Lalu saudara bermaksud baik dalam tanda kutip. Saudara membuka cangkang kepompong itu. Ulatnya hidup, mati saudara sekalian. Biarkan saja prosesnya berlangsung. Nanti pada waktunya dia akan terbang menjadi kupu-kupu yang indah. Setiap orang perlu masuk di dalam prosesnya Tuhan. Dan percayalah kalau kesulitan itu datang, itu seringkali merupakan bagian Tuhan untuk membentuk saudara, memproses saudara. Karena apa yang ada dalam pikiran Tuhan adalah kedewasaan untuk hidupmu, berkat spiritual untuk dirimu. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa tangguh menghadapi kesulitan dan tantangan? Yang pertama tadi kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu indah. Yang kedua kita harus percaya pembentukan Allah itu bermakna. Yang ketiga kita harus percaya bahwa waktu Tuhan itu tepat. Di ayat 19a tadi dikatakan sampai saat firman-Nya sudah genap. Tahukah saudara bahwa Tuhan bekerja tepat pada saatnya, pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, He makes all things beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, karena itu mari kita sabar menantikan kehendaknya. Yusuf ini 13 tahun loh diproses dalam kondisi yang tidak nyaman. Tapi ketika waktu Tuhan tiba, Firaun mimpi yang tidak bisa diartikan oleh siapapun kecuali oleh Yusuf. Tentang 7 tahun masa kelimpahan yang akan disusul 7 tahun masa kelaparan. Dan Yusuf dengan hikmat Tuhan memberikan solusi. Kumpulkan gandum-gandum pada masa kelimpahan. Lalu jual sedikit demi sedikit pada masa kekurangan. Dan Yusuf dipercaya menjadi raja muda di Mesir. Saudara, 13 tahun itu lama, menyakitkan. Tetapi menghasilkan kematangan. Buah yang dikarbit itu nggak enak saudara. Tapi buah yang matang di pohon itu ranum. Percayalah. Ketika waktu tampak lama, sebetulnya ada proses yang sedang terjadi di sana. Ibu-ibu tidak bisa protes dan bilang, kenapa ya saya ini hamil 9 bulan. Udah dicepetin aja 3 bulan. Mati saudara sekalian. Jadi ketika kita menunggu 9 bulan, sebetulnya ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita pada waktunya. Nah, karenanya mari kita tidak jadi orang yang tergesa-gesa, sebab seringkali salah langkah kalau kita terburu-buru. Ingat ke saudara, Abraham pernah mendapatkan janji dari Tuhan. Dia akan punya anak dan kemudian mempunyai keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi istrinya kan sudah tua. Abraham
sekitar 100 tahun, istrinya 90 tahun, mana mungkin punya anak. Maka satu kali Sarah bilang gini sama Abraham, Abraham, bagaimana kalau kita tolong Tuhan? Hah? Maksud kamu tolong Tuhan gimana? Iya, Tuhan kita tolongin. Karena kan kita belum punya anak, janjinya nggak ditepati. Saya kan punya pembantu namanya Hagar. Cantik juga toh. Ku izinkan kau malam ini tidur bersama dengan dia. Bagaimana? Setuju atau tidak? Abraham mungkin terdiam. Dan tiba-tiba dia bilang, selama kita nikah, baru kali ini kamu memberikan ide yang bagus. Udah, saya setuju. Dan akhirnya kita tahu saudara sekalian, Hagar hamil punya anak namanya Ismail. Tapi Tuhan bilang anak perjanjian adalah Ishak. Dan akhirnya Tuhan menggenapkan janjinya bahwa Sarah punya anak bernama Ishak. Tapi gara-gara Abraham kurang sabar sampai hari ini keturunan Ismail berantem terus sama keturunan Ishak. Karena apa? Tergesa-gesa itu. Saya pernah dengar sebuah cerita, ada seorang pilot mengemudikan pesawat kecil dan ada 3 penumpang di dalamnya. Seorang pengusaha, seorang pendeta tua, dan seorang pramuka yang masih muda. Ketika di atas diterpa angin badai, hampir jatuh di pesawat. Pilot bilang, maaf ya pesawat hampir jatuh, jadi silakan ambil parasut masing-masing. Cuma masalahnya di pesawat ini cuma ada 3 parasut, jadi siapa cepat dia dapat. Dan pilot itu kan tahu betul di mana tempat parasutnya. Dia ambil parasut pertama, dia langsung terjun. Dia bilang, sorry ya saya jalan duluan, saya mesti lapor ke lapangan udara katanya. Wah, melihat itu biasanya pengusaha yang terburu-buru karena time is money kan motonya. Maka dia ambil parasut kedua, langsung dia terjun. Sorry ya, saya banyak urusan bisnis. Penumpang 2 lagi, pada parasut sisa 1. Melihat itu pendeta berkata kepada anak muda, ambillah parasut terakhir. Biar kamu terjun ke bawah dengan parasut itu, jumpai ayah dan ibumu. Aku berjumpa dengan Bapa Sorgawi saja. Tapi pramuka ini bilang, tenang Pak Pendeta, kita berdua akan selamat. Loh, gimana caranya? Parasut kan sisa 1. Bukan Pak Pendeta, parasutnya ada 2. Karena tadi pengusaha terlalu tergesa-gesa. Jadi yang dia ambil tadi bukan parasut Pak. Ransel pramuka saya katanya. Dia terjun bebas. Maksud saya begini, kalau kita terburu-buru karena kita ingin sampai tujuan, ternyata kita membuat blunder, kesalahan. Percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Saya pernah mendengar kesaksian. Ada seorang yang bilang begini, puji Tuhan saudara, saya pernah sakit, saya berdoa supaya Tuhan sembuhkan, tapi bersyukur doa saya tidak segera dijawab oleh Tuhan. Jemaat bingung, apa maksudnya? Lalu dia cerita, rupanya dulu dia bukan orang Kristen, dia pernah sakit. Diobati, nggak sembuh-sembuh. Sampai satu kali ada seorang temannya bilang, mau nggak saya ajak kamu ke dokter yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit? Oh ya mau. Dokter siapa? Dokter Yesus katanya. Nah karena dia bukan orang Kristen, dia nggak tahu tentang siapa yang dimaksudkan dengan dokter Yesus. Lalu pada hari yang telah disepakati, mereka pergi ke sebuah persekutuan doa di sebuah rumah. Saudara, dan mereka datang agak terlambat. Lalu mereka duduk di bangku paling belakang. Mungkin ada hampir 40 orang lah yang sedang ibadah. Nah jadi temennya yang Kristen mendampingi dia, kamu dengerin aja ya. Nanti kalau pas sudah waktunya untuk didoakan, saya kasih kode sama kamu, kamu maju ke depan. Saudara, jadi dia ikuti nyanyi-nyanyi. Lalu dia pikir, wih ini dokter Yesus banyak juga pasiennya, ada 40 kali. Waduh, giliran saya kapan ini ya? Tapi pinter juga dia ya, supaya pasien gak kesal menunggu, disuruhnya kita nyanyi-nyanyi. Lalu ada testimoni, kesaksian tentang orang yang sakit disembuhkan oleh dokter di atas segala dokter, Yesus Kristus. Dia pikir, oh hebat juga ya. Ada testimoni ini, ada kesaksian, boleh juga. Lalu kemudian ada hamba Tuhan yang buka Alkitab, kitab tebel. Dia pikir, wah ini mungkin resep-resepnya kali ya. Dan khotbahnya itu 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur Yesus kamu disembuhkan. Nah setelah amin, ini pengkhotbah bilang, siapa yang mau didoakan maju ke depan. Temennya bilang, sekarang kamu maju ke depan. Wah, langsung maju ke depan, saudara. Sambil melek begini kan. Lalu pendeta bilang, tutup mata. Dia bingung juga, kenapa tutup mata ya? Ya udah, ikuti aja.
Lalu kemudian ditumpangin tangan, didoakan. Dan waktu pulang apa yang terjadi? Tidak sembuh, saudara-saudara. Tapi bagus juga karena nggak sembuh, maka minggu depan dia diajak lagi ke sana. Didoakan lagi, minggu depan diajak lagi. Lama-lama pujian penyembahan itu membuat hatinya sukacita, bahkan khotbah itu menguatkan imannya. Akhirnya dia tahu bahwa itu persekutuan Kristen, tapi hatinya sudah terlanjur senang dengan suasana ibadah, lalu dia percaya kepada Yesus. Sampai setelah 1 tahun kemudian, nggak sengaja dia berpapasan di sebuah mall dengan dokter yang dulu pernah mengobati penyakitnya. Loh Pak, kok Anda nggak pernah datang lagi ke saya? Gimana penyakitmu? Udah sehat tapi saya nggak rasa apa-apa. Ah, mana bisa, penyakitmu kan berat. Coba kamu dicek ya ke laboratorium. Dia cek ke laboratorium, ternyata semuanya normal. Kenapa? Disembuhkan oleh dokter Yesus. Dan dia bilang dalam kesaksian itu, kalau saya didoakan sekali langsung sembuh. Saya nggak akan datang lagi itu ke persekutuan doa. Karena udah sembuh. Tapi karena nggak sembuh, saya datang lagi, datang lagi, datang lagi. Akhirnya saya bukan cuma merindukan kesembuhan, saya merindukan keselamatan daripada Tuhan. Dan ketika saya percaya Yesus diselamatkan, akhirnya Tuhan menyembuhkan saya. Bukankah ada proses waktu yang dibutuhkan sehingga kita mengalami pertolongan daripada Tuhan? Jadi kalau saudara sedang mengalami persoalan dan belum ada jalan keluarnya, percayalah waktu Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa berdiri teguh menghadapi segala tantangan? Kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu benar. Ayat 19b berkata, dan janji Tuhan membenarkannya. Saudara, kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan menggenapi janjinya. Kalau manusia suka lupa, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Tuhan tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Karena itu saudara, pegang janji firman Tuhan. Alkitab itu disebut sebagai kitab perjanjian. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ada ribuan janji-janji Allah dalam Alkitab. Imani janji itu. Seperti Yusuf yang pernah mendapatkan mimpi bahwa Tuhan akan mengangkat dia. Walaupun lama itu dia tidak alami. Karena dia pegang apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Itu menjadi kenyataan. Kalau hari ini saudara juga sedang mengalami kesulitan, peganglah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang aku alami itu biasa, tidak melebihi kekuatanku. Allah setia, dia akan memberikan jalan keluar kepadaku. 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau saudara rasanya sangat tertekan karena banyak persoalan, pegang Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, kalau hari-hari ini kau sudah mengalami masalah ekonomi, punya keperluan secara finansial, peganglah firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Percaya janji Tuhan. Kalau engkau berdoa, bekerja sesuai dengan karuniamu, Tuhan bisa buka jalan. Dan apa yang merupakan keperluanmu dicukupkan oleh Tuhan. Saudara, karena itu percayalah, di balik semua kesulitan, ada berkat yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Persoalan adalah berkat yang menyamar. Dan kalau kita percaya rencana Allah itu indah. Percaya pembentukan Allah itu bermakna. Percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan percaya bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Maka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya di balik semua persoalan ada berkat Allah yang menanti. Blessing in disguise. Karena itu jangan kami mengomel, mengutuk, menggerutu. Tapi kami tetap berharap kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan lebih indah dari rencana kami. Dan semua akan menjadi indah pada waktunya. Berkat-Mu atas kami yang menerima firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian. Hari ini kita
merasa ada kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan, dan saya berharap selesainya ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya tadi kita menerima kekuatan yang baru dari Tuhan dan ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Dan walaupun kita menghadapi situasi hari-hari ini masih banyak tantangan dan masalah yang kita hadapi, tetapi percayalah kuasa Tuhan lebih dari segala-galanya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, silakan bisa transfer melalui scan barcode di bawah ini, juga nomor rekening yang ada tercantum di bawah ini, dan kiranya benih-benih yang ditabur itu dilipat gandakan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah pada hari ini dengan doa penutup. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan, di mana kami semua sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Kami percaya setiap umat-Mu kembali dikuatkan bersama dengan Tuhan, dan hamba-Mu khusus berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami ada banyak masalah, baik masalah kesehatan, baik masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan jalan keluar dan terobosan yang luar biasa, sehingga pemulihan bahkan kemenangan menjadi milik bagian umat-Mu pada hari ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan umat-Mu yang sakit menerima kesembuhan ilahi dari Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa buat tim gembala kami, buat Om Julius, buat Pak Swito, buat Pak Rubin, dimanapun mereka berada, nyatakan kuasa-Mu, proteksi keluarga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, berikan kekuatan yang baru dan hikmat akal budi daripada Tuhan, sehingga tim gembala kami bisa membawa kami untuk lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan sempurna adanya bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan mengalir melalui Allah Bapa dan kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari jemaat bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari setiap jemaat Tuhan kita agungkan namanya yang kudus. Oh. Dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Haleluya. Jemaat sekalian, ibadah kita sudah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.